Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi ya kajian. Kita masukin juz 3. Semoga pada hari ini kita bisa setidaknya one day one juz bisa melaksanakan juz 3 ya. Untuk juz 3 ini Bunda Daru ingin membahas terkait sedekah. Sedekah itu luar biasa. Allah itu dalam surat Al-Baqarah ini yang Bunda sampaikan ini itu di ayat 261 sampai 274. Ada 14 ayat berturut-turut yang menjelaskan terkait sedekah, firman Allah sedekah. Yang di 261 itu Allah umpamakan ada yang bersedekah, berinfak itu di jalan Allah itu seperti sebutir biji. Satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji, jadi dilipat gandakan sampai 700 kali. Seperti 261, 262 juga gitu. Orang yang berinfak fisabilillah, terus dia tidak mengiringi dengan menyebut-nyebut infaknya dan menyakiti perasaan penerima, itu dapat pahala. Jadi mereka itu yang berinfak itu fisabilillah tapi enggak ngudat-ngudat kalau bahasa Jawa istilahnya. Tidak diiringi itu sama menyebut-nyebut nyakitin hati yang menerima aku dulu. Nah, seperti itu. Bantu kamu dan sebagainya, berinfak fisabilillah, tidak seperti itu, tidak menyakiti. Terus yang 263 itu malah ditekankan sekali lagi bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Jadi tingkatannya itu mending berkata baik dan memberi maaf daripada ngasih sedekah tapi nyakitin. Berikutnya di 264 itu disebutkan sekali lagi, diingetin Allah, wahai untuk orang yang beriman, jangan kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Jadi karena pamer pada manusia, Allah itu enggak suka. Jadi nanti sepertinya itu enggak, perumpamannya itu enggak ada gunanya. Jadi orang yang seperti batu yang licin, di atasnya ada debu. Batu itu dihujan, maka tinggallah batu licin itu enggak bersisa suatu apapun. Jadi Allah tidak memberi petunjuk pada orang kafir. Ini yang nyontohnya orang beriman. Jadi jangan kamu rusak sedekahmu dengan nyakiti yang perasaan menerimanya. Di 265 dikatakan lagi yang tadi itu, bahwa yang tadi kan ya 265 itu perumpamaan orang yang meninfak di jalan Allah untuk cari ridha Allah itu untuk biar tujuan mereka seperti kebun yang dataran tinggi disiram hujan lebat menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jadi jika nggak ada hujan pun embun mencukupi. Jadi artinya memadai, artinya di dataran tinggi, artinya sudah seperti itulah Allah mengibaratkan jadi kebun yang tumbuh. Terus kan kita senang kalau lihat kebun kita, pohon-pohon kita itu tumbuh menghasilkan buah yang bagus itu dan tanpa berpengairan. Jadi nggak perlu apa ya, tapi dengan embun pun sudah cukup, saking ini dataran tinggi disiram hujan lebat, dan kalau nggak ada hujan embun tuh. Jadi di 266 itu disebutnya lagi, adakah salah seorang di antara kamu yang memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawah sungai-sungai, di sana yang memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil, lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Ya Allah, luar biasa. Ini kejadian baru-baru ini kan, tiup angin keras yang mengandung api, seperti kejadian kebakaran di Los Angeles kemarin itu. Jadi Allah sampai udah nyebutin sekali, adakah salah yang memiliki kebun kurma yang udah bagus, yang mengalir sungai, terus pada saat tua tuh kan berarti udah nggak ada lagi ini ya, ada punya keturunan, terus kebunnya tuh ditiup angin jadi terbakar. Seperti itu agar kamu memikirkannya. Terus yang 200 tadi kan bedanya sama
orang yang mencari itu Allah sama yang riya, jadi sampai disebutnya seperti itu. Yang 267, wahai orang yang beriman, infakkan sebagian harta usaha yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jadi kita itu hanya disuruh menginfakkan sebagian aja yang dari yang udah Allah ciptakan dari bumi Allah, dan yang baik-baik. Kita nggak boleh milih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kita sendiri nggak mau, kecuali dengan enggan memejamkan mata. Allah itu maha kaya, maha terpuji, sampai disebutkan diulang seperti itu. Allah maha kaya, ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji. Nah, terus dikasihkan keterangannya itu bahwa 268, setan menjanjikan takut-takuti kemiskinan padamu dan menyuruh kamu berbuat kikir. Jadi setan itu membuat kamu takut miskin, jadi pelit, itu kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepadamu, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Artinya kalau kita udah diampuni ya jaminan surga lah, udah dapatkan ampunan dan karunia-Nya. Nah, kita kan di puasa Ramadan ini dalam rangka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus 269, jadi Allah menegaskan sekali lagi bahwa Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang mempunyai akal. Jadi orang yang mau dikasih hikmah itu adalah kebaikan. Jadi itu ya, mudah-mudahan kita senantiasa dapat hikmah ya dari Allah ya. 270 itu diulangi lagi, dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahui. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jadi kalau kita infak atau nazar itu kita janji, Allah tuh tahu. Jadi kita nggak boleh zalim ya. 271 ini sampai 274 ya. Ini baru 12 ayat. 271, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, ini disebutkan sekali lagi, maka itu baik. Jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya pada orang fakir miskin, itu lebih baik lagi. Jadi bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan sedekah itu yang kita diam-diam, sebagian kesalahan kita itu dihapuskan sama Allah. Apalagi kalau kita melakukannya di bulan Ramadan, janji Allah kan pasti kita akan diampuni segala dosanya kalau puasa kita diterima. Dan di surga disediakan pintu rayyan, ya kan, pintu surga yang untuk seorang berpuasa. 272 itu disebutkan lagi di Allah berfirman, bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, kamu akan diberi pahala secara penuh, dan kamu tidak akan disalimi. Allah, siapa sih yang benar Allah dan segala firman Allah? Allah itu tidak akan menzalimi apapun ini untuk diri kita sendiri. 273, apa yang kamu infakkan, ditilin nih sekarang ya, untuk berinfak itu fasabikuna, apa istilahnya, orang-orang yang dapatkan untuk infak itu ini, yaitu orang-orang fakir yang terhalang menjalankan usahanya karena jihad, orang-orang fakir ya, sehingga tidak dapat berusaha, orang yang tidak tahu. Jadi orang fakir, jadi orang-orang fakir ini usahanya yang terhalang usahanya karena dia berjihad, dia kan berjihad, sehingga dia karena berjihad di jalan Allah dia tuh fakir, tapi dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain nggak ngerti, nyangka mereka orang yang kaya karena mereka menjaga diri dan minta. Nah, jadi Muhammad, engkau mengenal mereka, dari ciri-ciri mereka tidak meminta secara paksa pada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah maha mengetahui. Jadi untuk orang-orang fakir yang memang karena berjihad sehingga dia tidak punya usaha, tapi dia nggak akan minta. Tapi Muhammad Rasulullah tahu ini. Yang terakhir di sini yang terkait sedekah, infak sedekah di surat Al-Baqarah di juz 3 ini di ayat 274, orang-orang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Diulang-ulang lagi, kita berinfak boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi lebih baik. Nah, berikutnya baru membahas tentang ayat
riba 275 276, walaupun di 276 itu disebutin juga kalau Allah itu memusnahkan riba dan menyebutkan sedekah, infak lagi ya sedekah. Jadi seperti itu ya sahabat Quran, betapa luar biasanya Allah memberikan tuntunan kepada kita agar apa yang kita lakukan, apa yang kita infakkan, sedekahkan itu tidak sia-sia di mata Allah. Jadi kita itu bagaimana cara berinfak tidak menyakiti perasaan penerimanya dan tidak riak di hadapan orang, dan kita memberikan yang terbaik, karena jangan sampai kita memberikan yang kita sendiri tidak suka. Jadi Allah itu, kita itu diibaratkan kita sendiri kalau kita memberikan yang terbaik. Mungkin itu aja sahabat Quran, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.